Lebaran tahun ini mudik atau enggak? Beli baju baru atau enggak? Kalau misalnya iya, apakah sama kayak tahun kemarin? Tahun kemarin aku pakai piyama set di rumah buat lebaran. Apakah udah ada yang janjian sama saudara-saudaranya buat kumpul-kumpul? Ya udah, terlepas dari lebaran di rumah doang atau mungkin kalian silaturahmi tapi tetap dengan protokol kesehatan. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Box. Kayaknya nggak perlu panjang lebar lagi ya. Ya udah, kita langsung make upan aja. Dan ini sekalian one brand makeup tutorialnya makeover. Ada beberapa produk baru juga yang aku pakai, maskaranya sama gincunya. Yaudah, kita langsung mulai make upan aja. Let's go. Kira-kira pas video ini tayang, lebaran kurang berapa hari lagi ya? Ini aku ngerekamnya pas lagi puasa hari kelima. Kayaknya masih jauh deh lebarannya. Tapi tetap kita bakalan ngomong panjang lebar soal yang dikangenin dan yang bikin malesin dari lebaran-lebaran yang kemarin-kemarin. By the way, tahun ini kalian lebaran gimana? Ngumpul nggak? Kalau aku, ini kayaknya bakalan jadi lebaran tahun keduaku. Nggak kumpul-kumpul sama keluarga, di rumah doang. Dress code belum ditentukan. Di rumah oma sih maksudnya, nggak di rumahku sendiri. Mungkin semuanya bakalan video call aja kali ya, atau ya Zoom meeting gitu bareng-bareng. Kayaknya seru deh. Tapi masak-masak nggak ya? Aku sih pengennya nggak usah masak-masak yang heboh gitu. Pengennya sih ya kayak bakso aja. Jujur aku tuh kurang suka nasi padat kayak ketupat, lontong tuh kurang suka ya nasi-nasi padat yang bentuknya kayak gitu. Tapi kalau misalnya lemper, nah lemper tuh aku doyan. Ada yang kayak aku juga. Jadi makanya kalau lebaran tuh aku nggak makan ketupat karena aku kurang doyan ya. Agak aneh ya. Semoga bukan aku doang ya yang kayak gini. Oh iya, si Papap juga sih kurang suka nasi padat. Dia sukanya nasi biasa. Terus ada nggak sih momen-momen yang paling dikangenin dari lebaran? Kalau aku, pertama ya, baju baru. Biasanya tuh aku beli baju yang setidaknya warnanya samaan lah, atau kembaran gitu sama Yain, sama Papa, warnanya samaan. Walaupun mungkin modelnya beda, tapi ya warna samaan gitu. Aku bukan tim yang heboh ngejahit baju gitu sih, bukan. Tapi ya beli jadi senengnya dengan yang warnanya senada. Nah tahun ini sama nggak ya kayak tahun kemarin? Tahun kemarin aku lebaran pakai tie-dye set baju tidur temanya. Tahun ini aku nggak tahu deh bakalan pakai tie-dye set lagi kayak tahun kemarin atau beli baju yang agak cakepan terus biar ya kepake gitu bajunya. Aku ngevlog juga, nggak tahu deh gimana dengan kalian. Beli baju lebaran atau sama kayak aku. Tapi kalau misalnya kalian ada rekomendasi baju tidur tapi yang bisa dipakai untuk pergi yang cakep juga, monggo share rekomendasinya di kolom komen di bawah ya. Lalu yang kedua yang aku kangenin adalah sholat id. Sumpah, biasanya sholat id rame-rame jamaah gitu. Kalau aku biasanya di ya lapangan deket rumah gitu, ketemu tetangga yang gak mudik, terus ketemu teman-teman lama gitu, teman-teman sekolahku. Pas ketemu udah pada gendong anak semua. Sebenarnya sih dari tahun kemarin tuh ada kan ya sholat id, tapi nggak tahu deh dibatasin dan ada social distancing gitu. Tapi tahun kemarin aku memutuskan ya udahlah cari aman aja, karena tahun kemarin tuh kan kayak lagi rame-ramenya gitu kan. Jadi ya udah nggak sholat id aku tahun kemarin, dan sebenarnya bisa jamaah juga di rumah, tapi sebagian keluargaku sholat id dan aku enggak gitu. Jadi aku jagain Ralin doang. Tahun ini kayaknya mendingan sholat id di rumah aja deh. Bisa nggak sih? Nggak bisa ya? Sholat id di rumah bisa nggak sih sebenarnya? Kalau ada yang tahu, coba kasih info aku ya di kolom komen di bawah. Katanya bisa, tapi harus ada ceramah gitu nggak sih? Dan tentunya kayaknya kalau lebaran tanpa mudik tuh kurang afdol. Mudik tahun ini dilarang dari tanggal 6 sampai tanggal 17 ya kalau nggak salah ya. Udah ada pengumumannya kan. Nah tuh, kan tanggal 6 tuh dilarang mudiknya. Tapi kan berarti sebenarnya sebelum tanggal 6 tuh bisa kan. Dan kemarin tuh pas aku ke Jogja itu jalanan kayak lagi pada diperbaikin banget-bangetan gitu. Kalian tim mudik sebelum tanggal yang dilarang atau
tetap di rumah doang kayak aku dan memilih untuk ketemu keluarga inti ya. Mungkin kayak aku tuh bapak ibu mertua gitu nanti pas udah beres lebaran, atau tetap nekat mau mudik. Tapi aku nggak tahu deh, di tanggal yang dilarang itu tetap ada nggak ya yang mudik? Pasti tetap ada kan? Sanksinya apa ya? Next, berikutnya yang paling aku kangenin banget adalah tentunya silaturahmi sama keluarga dong ya. Nah, biasanya kalau misalnya lagi silaturahmi gitu, yang paling aku kangenin adalah makanan. Nah, biasanya karena aku tuh nggak suka nggak suka makanan padat, si nasi padat itu aku nggak suka. Biasanya tuh om aku kalau misalnya lagi kumpul keluarga di rumah saudara gitu, dibikinin bakso. Wah, pokoknya kalau misalnya bakso makannya rame-rame bareng-bareng tuh rasanya lebih enak kan ya. Terlepas dari sebenarnya kita punya preference bakso masing-masing, tapi kalau misalnya makannya bareng-bareng sama keluarga sambil ngobrol, bye. Biasanya aku sampai 3 mangkok cuy. Dan ini bakalan jadi tahun kedua ya buat aku kayaknya nggak ada kumpul-kumpul keluarga. Aduh, sad deh. Ya walaupun sebenarnya bisa sih video call, tapi kan ada yang kurang aja gitu, ya nggak sih? Ngomongin soal kumpul-kumpul keluarga. Nah, dari yang tadi aku bilang, yang aku kangenin semua itu sebenarnya kepake kalau misalnya kumpul-kumpul keluarga. Ya nggak sih? Kayak baju baru, setidaknya ketemu keluarga bajunya nggak ada yang kayaknya udah pernah di-post deh di Instagram gitu. Kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Ya at least ya baru gitu, kepake, ketemu orang. Kalau nggak ketemu orang, baju baru nikmati sendiri ya. Ya udahlah ya, buat bikin konten tetap ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ketemu keluarga silaturahmi itu juga tetap ada hal yang ngeselin. Setuju ya kan? Apalagi kalau misalnya udah nongol pertanyaan kenapa. Kenapa, sorry, kapan, maksudnya kapan, bukan kenapa. Ya, dari kapan berlanjut kenapa sih biasanya. Tapi jarang ada sih yang peduli alasannya, cuma basa-basi. Pick up line-nya aja biasanya. Kayak gimana ya caranya buka omongan, biasanya yang masih datang sendiri ditanyain pacarnya mana gitu. Terus ntar kalau misalnya udah datang sama pacarnya atau ketahuan udah punya pacaran lama, kapan nikahnya gitu. Terus ntar kalau misalnya udah nikah terus belum ada momongan, padahal gak tahu gitu ya cerita di belakangnya gimana, ditanya kapan punya momongan gitu. Terus kalau misalnya udah punya momongan ditanya lagi kapan nambahnya gitu, terus nggak abis-abis. Oh, ada lagi nih yang bikin agak males kalau misalnya dengan pertanyaan kapan. Kenapa sekarang gendutan? Kenapa sekarang mukanya jerawatan? Apalagi pertanyaannya. Coba lanjutin. Pertanyaan kenapa? Tuh kan abis dari kapan tuh lanjut biasanya ke kenapa. Kenapa sih mukanya begitu? Kenapa sih nggak mau nambah momongan? Kenapa sih nggak nikah-nikah? Kayak mau biayain aja gitu. Ya bukan begitu, bukan. Kalau aku nih ya, pertanyaan yang paling males aku jawab ya pertanyaan tentunya tentang dulu pas baru lahiran. Ih sekarang gemuk ya, hahaha gitu. Diomongin, lihat aja tuh nanti nggak bakal bisa kurus gitu. Tapi sebelnya adalah giliran aku kurusan gak ada yang ngomongin. Nggak ada yang sekarang udah kurusan ya, nggak ada. Aneh memang. Tapi alhamdulillahnya ya kalau di keluargaku dulu ya, sebelum pandemi pastinya, pas kumpul-kumpul keluarga gitu, rata-rata tuh yang ya anaknya seumuran aku gitu, rata-rata ya anak satu doang gitu loh. Anaknya baru satu doang maksudnya. Dan kebanyakan saudara-saudaraku itu wanita karir kerja gitu, atau rumahan tapi punya bisnis. Jadi ya masih ada fokus lain yang mesti dibereskan gitu lah. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kok nggak nambah gitu, ya udah aku bales tanya ke anaknya lagi, kok nggak nambah gitu. Kalau aku kayak gitu. Biasanya kalau aku ditanya nggak aku jawab, tapi aku tanya lagi ke anaknya, kok nggak nambah? No, mak lu aja nanyain mulu no ke gue kayak gitu. Kenapa nggak lu aja yang nambah gitu? Aku jawab kayak gitu. Cuma ya karena sekarang nggak ada yang namanya silaturahmi, jadi agak jarang ya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sebenarnya ada plus minusnya ya. Kita tidak perlu menyiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, ya nggak sih? By the way, ini aku beresin dulu mata yang sebelah kiri. Nanti aku bakal balik lagi. Tapi ya, dibalik omongan-omongan yang malesin, aku tetap kangen sih ketemu dan silaturahmi sama saudara-saudara. Aku ketemu saudara-saudara tuh kayak setahun sekali.
Nah, kalau buat mudik, aku tuh biasanya emang bukan mudik on the day lebarannya gitu loh. Karena biasanya bapak ibu mertuaku tuh sibuk ya. Nah, biasanya mudiknya itu kayak H+7 baru mudik, atau H+5 gitu loh baru mudik. Mudiknya aku itu ke Sragen. Oh my god, langsung kebayang ayam Prasojoyo. Ayam favoritku, ayam Prasojoyo. Dan biasanya aku kalau mudik itu mudiknya naik pesawat biasanya ya, karena lebih cepet kan, kayak cuma sejam gitu sebelum pandemi ya. Ini enggak mudik. Kemarin udah janjian kan ketemuan sama bapak ibu mertuaku di Jogja dan udah dikasih tahu juga kayaknya nggak mudik deh. Dan belum tahu kapan balik ke Sragen lagi. Satu sisi kangen mudik naik pesawat, tapi kalau misalnya mudik naik pesawat bakalan worry naik pesawat. Jujur ya, selama pandemi ini aku belum pernah sama sekali naik pesawat loh. Karena ya aku kira aku santai aja gitu menghadapi pandemi, tapi ternyata aku ya sama aja sama kalian mungkin ya parnoan, jadi takut-takutan. Apalagi di tahun pertama kemarin ya, pas pandemi itu aku bener-bener parnoan banget sih. Kalau sekarang kayaknya udah lebih santai deh, kayak mikir ya kita hidup berdampingan kan sama virus ini. Ya, anggaplah aku selalu menganggap diriku adalah pembawa virus atau aku sedang kena virus. Ya udah, jadi harus tetap saling menjaga, hati-hati, dan ya jaga diri baik-baik lah buat ngejaga dan melindungi keluarga kita sendiri juga. Bukan begitu, bukan? Makeup matanya udah beres. Aku suka banget sama makeup matanya. Feminim banget ya makeup matanya hari ini, ya nggak sih? Aku tuh nggak ada blushnya makeover ya. Kayaknya ada tapi aku lupa nyimpen di mana. Jadi yaudah, aku bakalan pakai Hydra Stay Smooth Lip Whip ini yang shade C11. Bakalan aku jadiin blush. Nih warnanya tuh. Ini tuh teksturnya kayak apa ya? Velvet matte gitu kan. Ini cakep banget, enak gitu loh kalau misalnya untuk di blend-blend gitu. Makanya aku mau jadiin dia sebagai blush juga. Tuh, ya tuh. Cuma dia tuh cepat berubah jadi matte-nya kan, jadi harus bener-bener cepet juga ngeblendnya. Karena ini tadi udah di atas powder, jadi kayak effort gitu loh ngeblendnya. Tapi tetap manis. Kalau misalnya ini terlihat ngeblok ya nggak apa-apa, nanti bisa diakalin. Tenang saja ya, selama ada aku aman. Apa sih? Kan aku yang make upan dan aku nggak bakalan nge-contour. Sekarang aku jarang nge-contour, fokusnya di blush aja begitu. Ini kan warnanya kayak masih ngeblok, nggak rata gitu kan. Pakai kuas diratain aja di bawah ke belakang. Tapi jangan ditekan ya, kayak ngambang aja gitu ngeblendnya. Manis. Pakai kuas bekas bedak tadi, ditap-tap lagi. Terlihat lebih halus warnanya. Setuju? Again, aku lupa naruh highlighternya makeover di mana. Aku bakalan pakai eyeshadow palette-nya Uptown B, eyeshadow palette Uptown B, dan warna Dazzling yang ini aja buat jadi highlighternya. Taruh di atasnya. Natural parah ya nggak sih? Oke, sekarang kita beralih ke bibir. Bakal ada dua produk yang aku pakai nih, Makeover Hydra Stay Lip Whip sama Power Stay Lip Cream. Kalau untuk Hydra Stay Smooth Lip Whip ini yang shade C11 Suave. Kalau untuk Power Stay Transfer Proof Matte Lip Cream ini shade B12 Feisty. Aku bakalan pakai yang merahnya dulu. Nah, instead of ngebaba bibir, aku bakalan pakai kuas aja di blend.
Oke, baru kita timpa sama Hydra Stay Smooth Lip Whip yang shade C11 buat ngetone down warnanya. Makeupku kali ini beda kan? Bersihin dulu nih bekas gincu di bibirnya dan sisa yang kira-kira bakalan transfer lagi ke gigi. Sudah beres makeupnya. So here is the final look untuk makeup lebaranku kali ini. Dan ini hitungannya one brand makeup tutorial untuk makeover. Dan beberapa produknya tuh ada yang baru. Aku pakai yang maskaranya yang baru, Lash Impulse Waterproof Mascara. Sama yang tadi aku pakai untuk blush itu juga baru, Hydra Stay Smooth Lip Whip-nya. Dan aku juga baru tahu kalau makeover tuh ternyata ada Fix Matte Makeup Setting Spray-nya. Cuma nggak tahu kenapa ini, oh ternyata bisa, mungkin karena tadi baru ya, jadi sprayannya kayak kurang nyebar gitu, rasanya kayak nyemprotnya di hampir ke satu sisi gitu, ke satu titik. Tapi barusan pas aku cobain hampir micro gitu kok semprotannya. Ini dia makeup looknya, suka nggak? Aku suka banget, apalagi sama eye makeupnya hari ini. Plus ini kayaknya bibirnya kayak nggak biasa gitu nggak sih? Dan bukan aku banget, tapi aku pengen terlihat lebih beda aja. Dan nggak tahu kenapa kalau misalnya lagi lebaran gitu, banyak banget saudara-saudaraku yang pakai lipstick merah. Kenapa tuh ya? Biar kelihatan beda kah? Cakep juga ya ternyata lipstiknya. Gimana, kalian suka nggak sama look ini? Kalau misalnya di antara kalian ada yang recreate juga, jangan sungkan-sungkan buat tag aku di Instagram biar aku bisa recreate juga ya. Dan terlepas dari kalian mudik atau tidak, kumpul keluarga atau tidak, tetap stay safe dimanapun kalian berada. Yaudah, sekian videonya. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat ninggalin jejak dengan klik apa? Klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jabat Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye.